Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja makalah kami yang berjudul Hukum Perceraian. Yang pertama itu istilah dan pengertian perceraian. Menurut istilah, perceraian ialah segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami yang telah ditetapkan oleh hakim, dan perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya salah seorang suami atau istri. Sedangkan pengertian perceraian adalah salah satu bentuk putusnya ikatan pernikahan antara suami dengan istri dengan sebab tertentu berdasarkan hukum agama dan hukum negara. Yang kedua, asas hukum perceraian. Yang pertama, mempersukar proses hukum perceraian. Asas ini mengharuskan hakim di depan sidang pengadilan untuk terlebih dahulu mendamaikan suami dan istri yang sedang berperkara. Yang kedua, asas kepastian pranata dan kelembagaan hukum perceraian, menciptakan kepastian hukum sesuai peraturan perundangan yang ada. Selanjutnya atau yang ketiga, sumber-sumber hukum perceraian. Yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya, jika mereka berketetapan hati untuk menceraikan, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya, talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Sedangkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, perbuatan halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala ialah talak. Yang selanjutnya atau yang keempat yaitu bentuk perceraian. Bentuk perceraian yang pertama itu cerai talak. Suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk sidang guna menyaksikan ikrar talak. Selanjutnya cerai gugat. Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat keadilan penggugat. Selanjutnya, hikmah perceraian. Solusi bagi kesalahan-kesalahan manusia serta menyelamatkannya dari hal buruk yang lebih berbahaya dan kerusakan yang lebih parah. Ulama menyepakati kebolehan perceraian karena barangkali kondisi antara suami dan istri telah rusak sehingga mempertahankan perkawinan mengakibatkan kerusakan yang total, di mana suami dipaksa memberi nafkah dan tempat tinggal. Hubungan rumah tangga menjadi tidak baik serta permusuhan yang berlarut-larut. Selanjutnya, proses hukum perceraian. Yang pertama, menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Yang kedua, mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Yang ketiga, membuat surat gugatan. Dan yang keempat, menyiapkan biaya perceraian. Yang kelima, mengetahui tata cara dan proses persidangan. Yang keenam, menyiapkan saksi. Selanjutnya, pencatatan perceraian. Yang pertama itu persyaratan. Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Disduk Capil paling lambat 60 hari kerja. Selanjutnya putusan pengadilan. Selanjutnya kutipan akta perkawinan. Selanjutnya fotokopi KK dan KTP suami istri. Selanjutnya mengisi formulir permohonan akta cerai. Prosedur perceraian. 1. Mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir permohonan kepada petugas. Yang kedua, petugas menerima permohonan. Yang ketiga, pejabat capil yang menandatangani pencatatan perceraian. Yang keempat, penduduk menandatangani register akta perceraian. Yang kelima, pejabat capil merekam database kependudukan dan menerbitkan kutipan akta cerai. Yang keenam, Kadis Dukcapil menandatangani register. Dan yang selanjutnya, petugas menyerahkan kutipan akta cerai. Selanjutnya, waktu penyelesaian 60 menit. Yang pertama, penduduk mengisi, menandatangani dan menyampaikan formulir kepada petugas. Yang kedua, petugas menerima permohonan pencatatan perceraian. Yang ketiga, pejabat capil yang menangani pencatatan perceraian melakukan verifikasi.
Yang keempat, pejabat capil melaksanakan pencatatan perceraian. Yang ketujuh, kepala Disduk Capil menandatangani register dan kutipan akta cerai. Yang kedelapan, petugas menyerahkan kutipan akta perceraian kepada masing-masing pemohon. Selanjutnya akan disambung oleh teman saya, yaitu Zahratul Jannah. Baik, terima kasih Emayanti. Selanjutnya, akibat-akibat hukum perceraian. Terhadap hubungan suami istri, seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya tidak boleh melaksanakan perkawinan sebelum masa idahnya berakhir, yakni selama 4 bulan 10 hari atau 130 hari, pasal 93 ayat 1 huruf A. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari pada pasal 39 ayat 1 huruf B. Serta apabila ketika pada istrinya sedang hamil, maka jangka waktu bagi istri untuk dapat kawin lagi adalah sampai dengan ia melahirkan anaknya. Pasal 39 ayat 1 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sedangkan terhadap anak, menurut Undang-Undang Perkawinan, meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut balik dan berakar serta mempunyai penghasilan sendiri. Sedangkan terhadap harta bersama, akibat lain dari perceraian adalah menyangkut masalah harta benda perkawinan, khususnya mengenai harta bersama serta yang ditentukan dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut penjelasan resmi pasal tersebut, yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum lain-lainnya. Memperhatikan pada pasal 37 dan penjelasan resmi atas pasal tersebut, undang-undang ini tidak memberikan keseragaman hukum positif tentang bagaimana harta bersama apabila terjadi perceraian. Terhadap nafkah, menurut pendapat umum sampai sekarang, biaya istri yang telah ditalak oleh suaminya tidak menjadi tanggungan suaminya lagi, terutama dalam perceraian itu si istri yang bersalah. Namun dalam hal istri tidak bersalah, maka paling tinggi yang diperolehnya mengenai biaya hidupnya ialah pembiayaan hidup selama ia masih dalam masa idah yang lebih kurang selama 90 hari. Tetapi sesudah masa idah, suami tidak perlu lagi membiayai bekas istrinya lagi. Bahkan sesudah masa idah, bekas istri itu harus keluar dari rumah suaminya, andai kata ia masih hidup di rumah yang disediakan oleh suaminya. Jadi, baik wanita yang masih dalam masa idah ataupun masa idahnya telah habis, asal dalam perceraian ia bukan berarti di pihak yang bersalah, maka ia berhak menerima atas biaya penghidupannya. Selanjutnya, pengaturan hukum khusus perceraian bagi PNS. Menurut penjelasan pasal 3 ayat 1 PP 45 1990, ketentuan ini berlaku bagi setiap PNS yang akan melaksanakan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat, sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian. Selanjutnya, penjelasan pada pasal 3 ayat 2 PP 45 1990 mengatakan bahwa permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki, sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan perceraian dari suami atau istri secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 hari kerja setelah menerima gugatan perceraian. Selanjutnya, perjanjian perkawinan, yaitu menjamin keamanan dan kepentingan usaha, menjamin berlangsungnya harta peninggalan keluarga, melindungi kepentingan seorang istri dalam hal suami melakukan poligami, menjaga hubungan kemitraan dalam political marriage, menjamin kondisi finansial Anda setelah perkawinan putus atau berakhir, menghindari motivasi perkawinan yang tidak sehat. Selanjutnya, yaitu pembagian
Selanjutnya yaitu pembagian harta gonogini saat terjadi perceraian. Mengacu pada jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 89/1968, selama seorang janda tidak kawin lagi dan selama hidup harta gonogini dipegang olehnya tidak dapat dibagi guna menjamin penghidupannya. Dalam pasal 156 komplikasi hukum Islam, putusnya perkawinan karena perceraian terhadap harta bersama adalah harta bersama tersebut dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 19.7 yang membuat ketentuan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak 1/2 dari harta gonogini sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Ketentuan dalam Impres nomor 1 tahun 1991 tentang komplikasi hukum Islam pasal 97 sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu cara pembagiannya biasanya adalah dengan membagi rata masing-masing mendapat setengah bagian dari harta gonogini tersebut. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 dan penjelasan ayat 2 angka 10, ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah penyelesaian harta bersama. Undang-undang tentang peradilan agama tersebut tidak memformulasi harta bersama secara spesifik. Oleh karena itu, untuk formula harta bersama harus dilihat ketentuan pasal 35, 36, dan 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.